Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan eh, menjelaskan materi kelajuan dan kecepatan. Langsung saja kita akan masuk ke definisi kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ialah jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktunya. Kelajuan ini merupakan besaran skalar. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya dalam setiap satuan waktunya. Kecepatan termasuk besaran vektor. Jadi kelajuan ini dia melihat ke jarak dan kecepatan ini perpindahan. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar karena kelajuan ini tidak bergantung pada arah dari gerak tersebut. Dia hanya mengukur pada jarak yang ditempuh. Dia tidak memperhatikan arah dari gerak tersebut. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya dalam setiap satuan waktu dan termasuk besaran vektor. Artinya kecepatan ini memperhatikan arah dari gerak. Dan dari sini kelajuan itu selalu bernilai positif karena dia tidak memperhatikan arah geraknya. Sedangkan kalau kecepatan itu dia bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif karena dia memperhatikan arah dari geraknya. Nah, dari pengertian ini yang perlu kita bedakan itu jarak dengan perpindahan. Nah, jarak ini merupakan total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan masuk ke perbedaan jarak dan perpindahan, karena ini akan sangat penting untuk mengetahui perbedaan kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan ini memperhatikan jarak, sedangkan kecepatan memperhatikan perpindahan, karena adanya arah dari gerak benda. Nah, dimisalkan sebuah kendaraan, sebut saja motor, bergerak dari titik A ke B dan ke C. Nah, ketika berjalan ke titik B, dia menempuh jarak sebesar 4 meter. Dan dari titik B ke titik C, dia menempuh jarak 4 meter. Jadi dia bergerak dari A, B ke C. Nah, A, B ke C ini merupakan jarak yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh itu 4 ditambah 4, 8 meter. Sedangkan di mana perpindahannya? Nah, perpindahannya dilihat dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, titik awalnya itu titik B, titik akhirnya itu titik C. Jadi perpindahannya itu dari A ke C. Nah, pada gambar ini sebut saja jarak dari A ke C itu 6 meter. Sehingga perpindahan dari kendaraan tadi itu 6 meter. Jadi jarak itu total jarak yang ditempuh dari A, B ke C, sedangkan perpindahan dilihat dari titik awal ke titik akhir saja. Itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat ukur kelajuan dan kecepatan. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Ada 2 gambar. Nah, gambar pertama ini merupakan speedometer, sedangkan gambar kedua ini merupakan velocimeter. Nah, speedometer ini tahu tidak apa fungsi dari kedua alat ukur ini? Nah, alat untuk mengukur kelajuan ini merupakan speedometer, sedangkan alat untuk mengukur kecepatan merupakan velocimeter. Speedometer ini merupakan alat untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Laju tersebut diukur berdasarkan jumlah putaran roda dalam suatu interval waktu tertentu, atau berdasarkan jumlah putaran per menit secara langsung. Karena termasuk besaran skalar, kembali lagi kelajuan itu merupakan besaran skalar, maka nilai kelajuan tidak memandang arah gerak maju atau arah gerak mundurnya. Dia hanya mengukur kelajuan jarak per waktu.
Sedangkan velocimeter ini merupakan alat ukur kecepatan atau biasa disebut juga speedometer linear. Mengapa demikian? Karena alat ini mengukur kecepatan kendaraan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Karena itu dipengaruhi oleh arah geraknya. Nah, jika geraknya maju, maka nilai kecepatan akan bernilai positif. Sedangkan jika bergerak mundur, nilai kecepatan akan bernilai negatif. Nah, maka dari itu, pada velocimeter itu biasanya terdapat skala negatif. Jadi jika bergerak maju akan bernilai positif, dan jika bergerak mundur akan bernilai negatif. Karena itu dia termasuk ke dalam besaran vektor, memiliki arah. Kemudian, pernahkah kalian perhatikan pada speedometer kendaraan? Biasanya di mobil atau motor terdapat penunjukan. Nah, di sini biasanya itu terdapat 20 km per jam misalnya, 20 km per jam, dan ada juga 70 km per jam. Nah, tahukah kalian apa arti dari angka penunjukan ini? Nah, jadi arti dari 20 km per jam ini artinya jarak waktu yang ditempuh dalam waktu 1 jam adalah 20 km. Nah, untuk 70 km per jam, jarak waktu yang ditempuh dalam waktu 1 jam adalah 70 km. Nah, jadi misalkan lagi contohnya 120 km per jam. Nah, artinya itu dalam waktu 1 jam, jarak waktu yang ditempuh itu 120 km. Dan seterusnya seperti 200 km per jam, itu artinya dalam 1 jam itu jarak yang ditempuh adalah 200 km. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan sendiri, satuannya itu meter per sekon. Karena tadi jaraknya itu, jarak per waktu, jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya sekon. Jadi, satuan kelajuan dan kecepatan itu meter per sekon. Nah, apa maksud dari meter per sekon ini? Dilihat dari contoh yang tadi saya paparkan, meter per sekon artinya jarak dalam meter dengan waktu dalam sekon. Nah, contohnya misalkan 4 meter per sekon lah, 4 meter per sekon. Nah, artinya itu jarak yang ditempuh dalam 1 sekon atau 1 detik adalah 4 meter. Sedangkan contohnya lagi misalnya 6 meter per sekon. Artinya dalam waktu 1 sekon atau 1 detik itu ditempuh jarak sebesar 6 meter dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus kelajuan dan kecepatan. Kembali lagi ke pengertian yang tadi sudah dijelaskan, kelajuan itu jarak per satuan waktu. Jadi bisa dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V ini merupakan kelajuan, S ini merupakan jarak, dan T ini merupakan waktu. Nah, jarak di sini satuannya itu meter, waktu ini satuannya itu sekon. Jadi, kelajuan ini meter per sekon. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan per satuan waktu. Jadi bedanya itu di sini dia, kalau kelajuan itu jarak per satuan waktu, sedangkan kecepatan itu perpindahan per satuan waktu. Sehingga dapat dirumuskan V sama dengan delta X per delta T. Nah, V ini juga dilambangkan dengan kecepatan. Delta X ini merupakan perpindahan dan delta T ini merupakan perubahan waktu. Delta X ini satuannya meter, delta T juga satuannya sekon, jadi tetap meter per sekon. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih dipahami terkait perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk soal. Lisa berjalan dengan lintasan seperti gambar di bawah ini. Total waktu yang ditempuh Lisa adalah 20 detik. Maka hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Nah, perlu dilihat dulu bentuk lintasannya, diperhatikan. Jadi dia berjalan dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik D. A ke B itu sendiri 4 meter, B ke C itu 2 meter, dan C ke D itu 4 meter.
Berarti total jarak yang ditempuh oleh Lisa adalah 4 ditambah 2 ditambah 4, yaitu 10 meter. Kemudian, waktu yang digunakan adalah 20 detik. Jadi untuk menghitung kelajuan itu, nilai dari jarak ini dan waktunya dimasukkan ke rumus kelajuan. Itu P sama dengan S per T. Nah ini. S-nya itu 10 meter, T-nya 20 sekon, sehingga menghasilkan 0,5 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan sendiri, kita harus tahu dulu perpindahan dari lintasan ini, perpindahan yang dialami oleh Lisa. Nah, kan dia bergerak dari titik A ke B, B ke C, C ke D. Artinya dia melintasi garis ini. Nah, perpindahan itu kembali lagi dilihat dari titik awal dan titik akhirnya. Nah, titik awalnya itu titik A, dan titik akhirnya itu titik D. Berarti perpindahannya hanya dari A ke D. Nah, untuk mengetahui jaraknya, kita lihat A ke D dengan B ke C itu jaraknya sama. Jadi, perpindahan yang dialami Lisa itu 2 meter. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Delta X-nya itu perpindahan 2 meter, delta T-nya 10 sekon, sehingga kecepatan yang dialami Lisa adalah 0,2 meter per sekon. Jadi kelajuannya sebesar 0,5 meter per sekon dan kecepatannya 0,2 meter per sekon. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.